Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat sekalian, kami bacakan fatwa boikot produk Israel dan Amerika dari Yang Mulia As-Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatawa Mu'asyirah yang diterbitkan oleh Dar Al-Qalam tahun 1421 Hijriah, tahun 2001 Masehi. Salah satu hal yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' umat ialah bahwa sesungguhnya jihad dalam rangka membebaskan tanah Islam dari musuh-musuh Islam yang menyerang dan mendudukinya merupakan sebuah kewajiban yang amat sakral, terutama bagi penduduk setempat. Kemudian bagi kaum muslimin di sekitarnya jika mereka memang tidak sanggup melawan, hingga mencakup seluruh kaum muslimin di dunia. Apalagi kalau tanah Islam yang diserang dan diduduki tersebut adalah tempat kiblat pertama bagi kaum muslimin. Tanah tempat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj dan tanah tempat Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Apalagi kalau yang menyerangnya adalah manusia paling kejam dalam memusuhi orang-orang yang beriman. Terlebih lagi mereka dibantu oleh negara superpower Amerika Serikat yang juga membantu orang-orang Yahudi di segenap penjuru dunia. Dewasa ini, jihad melawan orang-orang Yahudi yang telah menjarah tanah suci kita, mengusir penduduknya dari kampung halaman, menumpahkan darah mereka, merobek-robek kehormatan mereka, membakar rumah-rumah mereka, membakar ladang-ladang pertanian, dan juga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, adalah jihad utama yang sangat wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam di pelosok bumi bagian timur dan bagian barat. Sesama kaum muslimin harus mempunyai rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Mereka wajib saling bahu-membahu. Mereka adalah umat yang sama dan disatukan oleh satu akidah, satu syariat, satu kiblat, satu penderitaan, dan satu harapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 92, yang artinya sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya, mengacuhkannya, dan melecehkannya. Kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang berada di Gaza maupun di wilayah Palestina begitu dermawan menumpahkan darah dan mempertaruhkan nyawa dengan sukarela. Demi perjuangan di jalan Allah, mereka tidak peduli segala risiko seberat apapun yang mereka hadapi. Seharusnya kita seluruh kaum muslimin membantu mereka dengan segala kekuatan yang kita sanggupi. Salah satu cara membantu mereka ialah dengan melakukan pemboikotan secara penuh terhadap semua barang-barang produksi musuh. Setiap rial atau dirham atau kirs atau fulus yang kita belanjakan untuk membeli barang-barang produksi mereka pada akhirnya nanti berubah menjadi timah-timah panas yang dihujamkan ke dada saudara-saudara kita dan anak-anak kita di Palestina. Oleh karena itu, kita jangan membantu mereka menghancurkan saudara-saudara kita sendiri dengan membeli barang-barang produksi mereka, sebab hal itu berarti membantu mengerjakan dosa dan pelanggaran. Membeli barang-barang dari mereka justru akan memperkuat mereka, padahal seharusnya kita wajib berusaha melemahkan mereka dan memperkuat barisan saudara-saudara kita yang tengah berjuang di tanah Palestina. Jika kita tidak sanggup memperkuat saudara-saudaranya, setidaknya kita harus berusaha melemahkan musuh-musuh mereka. Kalau cara paling efektif untuk melemahkan musuh sebagai satu kewajiban dengan melakukan pemboikotan, maka pemboikotan ini sendiri menjadi suatu kewajiban. Barang-barang produk Amerika
sama seperti barang-barang produk Israel, dalam artian haram dibeli dan dipasarkan, sebab dewasa ini Amerika adalah Israel kedua. Seandainya tidak ada dukungan mutlak dan kewenangan penuh terhadap eksistensi Zionis, niscaya Israel tidak akan terus berani kurang ajar menyerang wilayah Palestina. Tetapi dengan congkak Israel bisa berbuat seenaknya karena di backup dengan kekayaan, senjata, dan hak veto Amerika Serikat. Amerika melakukan kesewenang-wenangan itu sejak ada perjanjian damai beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang tidak ada yang menentang tindakan tersebut dan juga tidak ada sanksi hukuman apa-apa dari dunia Islam sendiri. Semuanya diam saja. Sekarang inilah tiba waktunya bagi umat Islam untuk berkata tidak kepada Amerika, kepada organisasi-organisasi dagangnya, dan kepada barang-barang produksinya yang menyerbu pasar-pasar kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, dan kendaraan yang kita naiki, jangan sampai hasil produksi Amerika. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, musuhmu ada 3, yakni musuhmu itu sendiri, teman akrab musuhmu, dan musuh teman akrabmu. Sekarang ini Amerika lebih dari sekedar teman akrab Israel, musuh umat Islam, karena ia rela berbuat apa saja demi Israel. Umat Islam yang dewasa ini berjumlah tidak kurang dari 1/3 miliar jiwa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebenarnya sanggup untuk menyakiti Amerika dan organisasi dagangnya dengan cara memboikot mereka. Dan inilah yang sebenarnya diwajibkan oleh agama serta dianjurkan oleh Rabbul Alamin. Setiap muslim yang membeli barang-barang produk Israel dan produk Amerika, sementara ia bisa membeli dari negara-negara lain, berarti ia telah melanggar hak hal-hal yang haram dan melakukan dosa yang nyata. Ia telah berbuat dosa di sisi Allah dan berbuat kenistaan di sisi manusia. Namun bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup di dalam negeri Israel atau Amerika, mereka terpaksa boleh bergaul dengan penduduk setempat dan membeli barang-barang yang tersedia. Hal itu karena memang sulit dihindari, sedangkan Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dalam syariat Islam ada ketentuan hukum sendiri ketika seorang menghadapi keadaan darurat, tetapi ia harus tetap proporsional. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat 16, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Rasulullah SAW yang mulia bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah perintah itu menurut kesanggupan kalian. Bagi kaum muslimin yang tinggal dalam wilayah negara Amerika, mereka harus berusaha mengadakan hubungan bisnis dengan organisasi yang paling lunak terhadap kaum muslimin dan yang tidak begitu fanatik terhadap Zionis. Sedapat mungkin mereka harus menghindari organisasi dagang yang dikelola orang-orang Zionis. Bangsa Arab dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada harus melakukan pemutusan hubungan dagang dengan semua organisasi yang dikuasai oleh orang-orang yang mendukung Israel dari negara manapun. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Marx dan Spencer dan sebagainya yang begitu gigih mendukung kaum Zionis dan Israel. Sejak dahulu sampai sekarang, upaya pemboikotan merupakan senjata perang yang sangat efektif. Senjata ini pernah dipergunakan oleh orang-orang musyrikin periode Mekah untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Akibatnya kaum muslimin mengalami penderitaan yang cukup memprihatinkan. Karena kekurangan bahan pangan, mereka sampai terpaksa memakan daun-daun pohon. Senjata yang sama ini pula yang pernah digunakan oleh para sahabat pada periode Madinah dalam memerangi orang-orang musyrikin, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah. Begitu masuk Islam, Thamamah bin Utsal al-Hanafi radhiyallahu an langsung berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Setibanya di salah satu kota suci ini, para pengikutnya yang sudah mendengar kabar bahwa ia masuk Islam menemuinya.
Tanya mereka, apakah Anda berpura-pura ya Samamah? Jawab Samamah, tidak. Tetapi aku benar-benar sudah ikut pada agama yang benar, agama Nabi Muhammad. Demi Allah, sejak saat ini tidak akan ada lagi kiriman jubah buatan Yamamah kepada kalian sebelum ada izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai menunaikan ibadah umroh, Samamah langsung berangkat menuju Yamamah. Ia melarang mereka membawa barang apapun ke Mekah. Tindakan Samamah ini lalu mereka laporkan kepada Rasulullah SAW lewat sepucuk surat yang isinya, Anda selalu menyuruh untuk menyambung tali kekeluargaan, yakni silaturahim, tetapi Anda sekarang justru memutuskan tali hubungan keluarga kami. Anda bunuh orang-orang tua dengan pedang dan anak-anak dengan rasa lapar. Rasulullah SAW lalu berkirim surat kepada Samamah agar menghentikan pemboikotan terhadap mereka. Dalam Sirah Ibnu Hisam keempat halaman 211. Sekarang ini pun kita melihat banyak bangsa yang menggunakan senjata pemboikotan dalam pertempuran untuk membebaskan diri dari kolonial. Contoh paling nyata adalah seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi ketika mengajak rakyat India yang berjumlah cukup besar untuk memboikot barang-barang produk Inggris, dan ternyata cara ini sangat efektif. Senjata pemboikotan ini adalah hak rakyat. Artinya pemerintah tidak akan mampu menekan rakyatnya agar membeli barang dari produk produsen tertentu. Maka sebaiknya kita gunakan senjata ini untuk melawan musuh agama dan umat kita, supaya mereka sadar bahwa kita ini hidup. Umat kita belum mati dan tidak akan mati tanpa seizin Allah. Pemboikotan ini juga memiliki makna lain di luar masalah ekonomi. Pemboikotan memberikan pendidikan baru kepada umat agar melepaskan diri dari perbudakan umat lain, sehingga mereka tidak selalu bergantung menyukai barang-barang yang sebenarnya tidak bermanfaat, bahkan malah sering merugikan mereka. Hal ini bisa disebut sebagai seruan atas nama persaudaraan Islam dan persatuan umat. Tetapi sayangnya kita tidak pernah menganggap pengkhianatan saudara-saudara kita yang setiap hari ikut memberikan kontribusi keuntungan kepada musuh-musuh kita. Ini merupakan tindakan negatif, kebalikan dari tindakan-tindakan positif yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, negeri perjuangan. Kalau setiap orang Yahudi menganggap dirinya sebagai seorang serdadu yang siap membela Israel sekuat mungkin, maka setiap muslim di seluruh penjuru dunia seharusnya juga merasakan sebagai serdadu yang harus ikut membebaskan Masjidil Aqsa dan membantu warga Palestina dengan menyumbangkan harta dan mempertaruhkan nyawa. Paling tidak ialah dengan cara melakukan aksi boikot terhadap barang produksi musuh. Kalau seorang konsumen membeli barang produksi Amerika dan Israel untuk keperluan pribadi, dianggap haram dan dosa. Apalagi kalau yang melakukannya seorang pedagang untuk mencari keuntungan, sehingga ia harus bekerja sama dengan produsen mereka. Tentu lebih besar nilai keharaman dan dosanya. Boleh jadi mereka berusaha menyembunyikan bendera produsen asal Israel atau Amerika dengan memakai nama-nama palsu. Tetapi cepat atau lambat, hal itu pasti akan diketahui oleh masyarakat luas. Maka seluruh umat Islam di berbagai penjuru bumi dituntut untuk memantapkan eksistensi mereka dan mempunyai rasa memiliki terhadap tempat-tempat suci mereka. Mereka harus mengenal siapa kawan yang harus dibela dan siapa musuh yang harus diserang. Mereka tidak boleh terjebak oleh kelemahan dan keputusasaan, serta menerima perdamaian palsu yang ditawarkan orang-orang Zionis penjara tanah Palestina. Di sini, Dr. Yusuf Qaradawi menyerukan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang Kristen dan lainnya yang mempercayai Allah, kepada orang-orang yang percaya pada nilai-nilai akhlak, dan kepada semua orang-orang baik di seluruh dunia, agar mau berdiri di samping kita bahu-membahu menjunjung tinggi kebenaran untuk melawan kebatilan, menegakkan keadilan untuk menghadapi kezaliman, dan menolong orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Setiap hari sebagian mereka terbunuh dan terluka karena berjuang pada jalan Allah demi membela kehormatan dan kesucian mereka. Kami serukan pula kepada para penguasa negeri-negeri Arab dan di seluruh penjuru dunia
agar semaksimal mungkin mereka mau membantu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh Palestina dan warganya sampai saat ini masih diperlakukan tidak adil oleh kekuatan yang zalim. Terakhir kami serukan kepada seluruh pakar dan tokoh cendekiawan di semua negara agar membentuk komisi yang mengatur konsep, mekanisme, kinerja, dan tugas lain menyangkut pemboikotan agar berjalan efektif. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya ialah mensosialisasikan program ini kepada masyarakat luas, sehingga dengan demikian terkibarlah bendera kebenaran dan jatuhlah bendera kebatilan. Allah Ta'ala berfirman, Innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra ayat 81 yang artinya sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.